Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-20 kalau tidak salah, bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2022 Miladiah. Kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombarak, Makassar, Sulawesi Selatan. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para pengikutnya setia, juga kita yang berada di masjid yang penuh mubarak ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, juga sebagai uswatun hasanah. Anak-anakku yang saya muliakan, mari kita sama-sama berdoa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak yang saya cintai, malam ini kita akan belajar tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna. Qulna itu dari kata qala, artinya berkata. Kalau ada nunnya di situ berarti kami. Nah, ini fi'lun madin, ya. Fi'lun madin, kata kerja lampau. Kami telah mengatakan. Naknya itu menunjukkan kami. Ya, na lil mutakallim, ya, menunjukkan yang berbicara. Yang berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami itu menandakan kemuliaan, bahwa Allah itu mulia. Dia tidak mengatakan saya, tetapi Allah mengatakan kami. Ya, kami itu tanda kemuliaan. Qulna, ya, kami telah berkata. Ihbitu, ya, ihbitu itu dari kata habata. Habata itu artinya turun, ya. Kalau ihbitu itu fi'lun amar, ya, menyuruh untuk turun. Artinya turunlah. Turun di sini dengan turun yang seperti jatuh, ya, turun dengan hina, bukan dengan kemuliaan, ya, karena pelanggaran baik dari iblis yang tidak mau sujud kepada Adam setelah diperintah untuk sujud,
ataupun juga Adam bersama Hawa disuruh turun karena melanggar, tidak mau menjauhi larangan, ya, dilarang mendekati pohon yang ada di surga, tetapi bahkan bukan lagi mendekati, ya, memakan buahnya karena digoda oleh iblis laknatullah. Maka disuruh turun semua. Ihbitu, turunlah kalian. Nah, di situ ada waw. Wawnya itu disebut wawul jamaah. Ya, domir, ya, domir. Muttasil yang bersambung dengan habata. Turunlah kalian. Ya, kalian itu banyak. Waw lil jamaah. Karena jama' itu kalau di dalam bahasa Arab minimal 3. Karena kalau 1 mufrad, kalau 2 musanna, kalau banyak jama' waw, ya. 3 ke atas. Jadi waw di situ menunjukkan banyak iblis, Adam dan Hawa. Minha, ya, daripadanya. Jadi haknya ini juga menunjukkan nya domir, ya, domir kembali kepada surga. Yang dimaksud darinya ini adalah surga, turun dari surga di mana Adam dan Hawa tinggal di dalamnya. Berarti surga itu ada di atas, bumi itu ada di bawah, karena disuruh turun. Jadi kampung kita itu adalah surga. Jadi kalau kita mau kembali ke kampung, ya berarti kita kembali ke surga. Kemudian dikatakan di sini minha, yaitu minal jannah. Jannah itu artinya surga. Surga ini ada, jannah itu ada tak bundar, tak, ya, itu menandakan musanna. Musanna itu jenis perempuan, ya, bukan perempuan tapi jenis perempuan, ya. Artinya majazi, kiasan, bukan yang hakiki. Jadi surga itu masuk kelompok musanna, jenis perempuan, karena ada tak marbutah. Tak marbutah itu menandakan musanna, ya, musanna itu perempuan. Ciri musanna tak bunda, tapi tidak semua. Seperti Hamzah, walaupun ada tak marbutah, tapi dia bukan musanna. Seperti perempuan, tandanya adalah berambut panjang. Bukan semua yang berambut panjang perempuan, karena ada laki-laki. Begitu juga tak marbuta. Jadi yang dimaksud di sini minha adalah minal jannah. Jami'an. Ya, jami'an ini semuanya. Semua yang baik iblis, Adam maupun Hawa. Nah, di sini diulang ihbitu, ya, diulang, artinya betul-betul turun, ya. Karrarahu, ya, liya'tifa alaih, untuk menyamainya, yang seperti tadi sebelumnya. Ihbitu ba'dukum li ba'din adun, ya, sebelumnya ayat itu disuruh turun. Di situ ada permusuhan antara Adam dan iblis, ya, Adam, Hawa dan iblis. Jadi Adam musuhnya iblis, iblis juga musuhnya Adam. Jadi saling bermusuhan. Ba'dukum li ba'dun adun. Nah, ini disuruh turun. Kemudian fa'inma. Nah, ini ada 3 macam huruf, ya, harfun. Pertama fa. Fa itu artinya maka. Kemudian harfus sababiyah namanya, yang huruf yang memberi sebab maka. Kemudian ada kata in, ya, alif di bawahnya hamzah, kemudian ada nun. Ya, nun itu berbaris sukun, fa'in. Ya, tapi di sini dikatakan kemudian ma itu harfuz ziyadah, jadi hanya huruf tambahan yang tidak punya arti. Dia hanya menambah
dari di sini dikatakan fa imma fihi idgham. Jadi itu in kemudian ada ma, itu nunnya dimasukkan ke dalam mim, namanya idgham. Jadi nunnya itu berubah menjadi mim. Jadi mulut ditutup fa imma. Jadi dua mimnya itu karena nun itu masuk ke mim. Jadi nun berubah menjadi mim, dan mim itu dua huruf tapi dibuang satu diganti dengan tasydid. Fa imma, ya, itu maka. In itu artinya jika. Jika di sini disebutkan inna asyartiyah, in asyartiyah, ya syarat. Ya. Umpamanya kalau kamu belajar, kamu akan lulus. Kalau kamu malas, kamu pasti bodoh. Ini disebut asyartiyah, syarat. Ya, syarat untuk lulus harus belajar. Syarat untuk kaya harus bekerja. Nah, itu. Jadi in di situ disebut in asyartiyah. Ya. Kemudian ma itu hanya tambahan saja, az-zaidah. Ya, ditambah. Fa imma ya'tiyannakum. Ya, apabila datang kepadamu. Ya'ti. Kemudian ada nun di situ, nun taukid. Apabila betul-betul, ya betul-betul, fa imma ya'tiyanna, yannakum, kepadamu. Kum itu kepada kalian, Adam beserta turunannya. Ya, turunannya. Fa imma ya'tiyannakum minni. Ya, minni itu dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Ya, karena Allah itu tidak mungkin kita ketemu langsung, tetapi melalui firman-Nya berupa Al-Qur'an. Fa imma ya'tiyannakum minni, dariku. Yang dimaksud di sini hudan. Ya, hudan itu petunjuk. Ya, seperti kalau kita mau pergi ke Parepare, nah itu ada petunjuk. Lewat sini ada jalan, ini jalan belok kiri terus dan kamu akan sampai. Nah, begini juga petunjuk di sini berupa kitab, yaitu Al-Quran. Kalau sekarang ini Al-Quran. Ya. Kemudian Rasul. Ya, Rasul itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sekarang. Ya. Rasul pada masanya masing-masing, ya, karena ada 25 rasul, mulai dari Adam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua petunjuk yang harus kita ikuti kalau mau selamat, kalau mau bahagia dunia dan akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain, ya saya tinggalkan padamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, pasti kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah berupa Al-Quran dan sunnahku. Nah, ini petunjuk yang kita harus ikuti. Makanya harus kita pelajari, kita harus baca, kita harus amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sudah lengkap di situ, semua ada di dalam Quran, ya. Tidak ada kurang dan tidak ada kesalahan, ya. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tadi saya baru-baru dengar ceramahnya itu yang mu'allaq siapa lagi? Felix. Ya, Felix. Dia ragu terhadap
agama Islam, semua agama dia ragu. Tapi setelah ketemu dengan ulama yang memperlihatkan ayat zalikal kitabul la raiba fihi, inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena kitab-kitab yang lain itu pasti ada keraguan, pasti ada kekeliruan, kesalahan. Itu berarti karangan manusia. Tapi kalau tidak ada keraguan, itu tidak mungkin manusia, pasti Allah. Kalau masih ragu, lalu dilanjutkan dengan ayat wa in kuntum fi raibin. Kalau kamu masih ragu, fa'tu bi suratin min misli, datangkan satu surah saja min misli yang sama dengannya, ya. Wadu usuhadakum, panggil semua para pembelamu, para penolongmu, ya, selain Allah. In kuntum salihin, kalau kamu benar-benar merasa yakin bahwa Quran ini dilakukan. Nah, tapi kalau tidak, pasti kamu tidak bisa. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu, dan apabila kamu tidak lakukan dan pasti kamu tidak bisa lakukan, fattaqun nar. Kalau begitu, takutlah kepada siksa api neraka. Fattaqun nar, yang mana neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, kayu bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin, ya, uiddat lil kafirin. Tadi salah umum, ya. Disiapkan untuk orang-orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang membantah, ya, Quran dan hadis. Nah, ini. Faman tabi'a, ya, maka barang siapa, ya, tabi'a itu mengikuti. Jadi ada tabi'a, ada kallada yukallidu, taklid, ya. Kalau tabi'ah itu mengikuti dengan ilmu. Kalau taklid mengikuti tanpa ilmu, ya, jadi ada ikut-ikutan. Kalau ittiba itu ikut. Kalau taklid itu ikut-ikutan. Kalau ikut itu artinya dengan ilmu, dia tahu apa yang dia ikuti. Tapi kalau taklid, ikut-ikutan, dia ikut tanpa ilmu, artinya hanya ikut dengan buta, ya. Makanya Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Harus kamu ketahui yang kamu tidak ada ilmunya. Jadi harus belajar. Kenapa saya ikut ini? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kan anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, hati itu semua akan ditanya. Kenapa kamu tidak gunakan telingamu untuk mendengar, matamu untuk melihat, hatimu untuk menghayati, ya, dan seterusnya. Itu akan ditanya, ya, jangan ikut-ikutan, tapi harus ikut. Nah, faman tabi'a, maka barang siapa yang ikut, ya, mengikuti hudaya, petunjukku, ya, petunjukku yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang dimaksud di sini fa'amana, ya, dia percaya dulu, harus dia yakin, ya. Karena iman itu harus yakin. At-tasdiqu bil qalbi, dia harus membenarkan dengan hati. Wal qaulu bil lisan, lalu dia ucapkan dengan lidah. Wal amalu bil arkan, lalu dia buktikan dengan perbuatan. Nah, itu baru dibilang mengikuti. Ya, mengikuti dengan benar. Ya, fa'amana. Nah, dia harus mengiman kepadaku, dia harus beriman kepadaku, wa amila bi taati, dan dia harus mentaatiku. Jadi dua yang harus kita
amalkan dalam kehidupan ini. Pertama iman, kedua taat. Ya, karena iman tanpa ketaatan itu tidak ada nilainya. Ketaatan tanpa iman juga tidak ada nilainya. Karena Yahudi itu beriman tapi tidak taat, maka dia dimurkai. Kalau Nasrani itu taat tapi tidak beriman, kebalikannya. Nah, itu sesat. Kalau Muslim beriman dan taat, makanya itu kita selalu baca doa setiap rakaat di dalam sholat, surah Al-Fatihah ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang benar, jalan lurus. Jalannya orang Islam itu siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat. Nah, beri nikmat ini adalah orang yang beriman dan taat. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, orang yang benar dalam keimanannya. Wassuhada, orang yang mati syahid dalam membela kebenaran. Kemudian wassalihin, dan orang-orang yang beramal saleh. Ulaika, ya, itulah mereka yang teman yang terbaik nanti di akhirat. Wa hasuna ulaika rafika. Begitulah teman yang terbaik nanti di akhirat. Nah, itu dikatakan di sini fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka apabila datang kepadamu dariku hudan, petunjuk, yaitu berupa kitab dan rasul. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, yaitu fa'aman nabi, dia beriman kepadaku, wa amila bi taati, dan dia taat kepadaku. Orang yang beriman kepada Allah itu dijamin masuk surga kalau dia yakin bahwa satu-satunya Tuhan yang harus diimani, yang harus dipercaya, yang harus disembah adalah Allah, maka pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah, kata Rasul, dakhalal jannah. Ya. Barang siapa yang mengakui dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dijamin masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, berarti ada yang tidak mau, walaupun dia mengatakan saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi pada praktiknya dia tidak mau. Nah, maka sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Nah, maka Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Walaupun mulutnya mengatakan saya mau masuk surga, tapi tidak menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu kebohongan. Ya, sekarang ini terlalu banyak kebohongan. Beda apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Nah, itu namanya bohong. Ya, bohong itu tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi dia mengatakan sesuai dengan kenyataan. Nah, itu sebuah kebohongan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini ada hadis mengatakan barang siapa yang mengatakan saya ingin masuk surga tapi tidak mau berbuat amal yang memasukkan dia ke surga, maka itu bohong. Ya, dia bukan orang yang taubat. Kalau ada yang mengatakan saya takut masuk neraka tapi tidak mau meninggalkan dosa-dosa, itu juga bohong. Bukan orang yang taubat. Kalau ada yang mengatakan saya cinta Rasul tetapi tidak mau ikut sunnah yang dibawa oleh Rasul, maka itu bohong. Bahkan dia melakukan bid'ah, lawannya sunnah, itu bohong.
bukan orang yang tobat. Begitu juga kalau ada laki-laki cinta kepada perempuan tapi tidak dibuktikan dengan mahar, nah itu juga bohong, ya. Kalau dia tidak mau melamar untuk menikahinya, nah, itu kebohongan. Nauzubillahi min dzalik. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fa amana bi wa amila bi taati, yaitu beriman kepadaku dan mengamalkan ketaatan kepadaku, fala khaufun alaihim. Nah, mereka ini tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut sedikit pun. Artinya dia pasti bebas dari api neraka. Makanya itu orang yang beriman itu sangat takut, ya, masuk api neraka. Nah, ini kalau orang sudah betul-betul beriman, dia tidak takut lagi. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak bersedih bahwa tidak akan masuk surga. Nah, tidak, pasti dijamin masuk surga. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh, itu ada namanya khauf war raja. Khauf itu takut masuk neraka. Raja itu mengharap masuk surga. Karena ada 3 kebaikan yang kita inginkan, ya, dalam doa penutup, yaitu dikenal dengan doa sejagat. Ya. Pertama, kebaikan di dunia, kedua, kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu masuk surga. Kebaikan di dunia itu, ya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak merasa takut dan merasa sedih. Kemudian yang ketiga, itu dijauhkan dari siksa api neraka. Karena bisa saja masuk surga, tetapi sebelumnya masuk neraka dulu. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Makanya kita diajarkan doa sejagat sesudah doa sehari-hari. Ini doa penutup, doa yang paling penting. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mudah-mudahan kita semua di sini, ya, mentaati baik aturan dari Al-Quran, hadis, maupun aturan yang dibuat oleh manusia yang ada di pesantren, itu karena juga mengikuti aturan dari Allah dan Rasulnya. Baik, mari kita tutup dengan berdoa sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wali Rasulullah al-Fatihah. Ya, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Surah Al-Fatihah masing-masing dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.